Pak Harto itu umur 21 tahun, Letnan Kolonel udah berani nyerang Jogja itu. Iya. Hebat kan? Iya. Benar nggak? Pak Harto umur 41 tahun, bintang 2 itu sudah berani nyerang Irian Barat. Bayangkan itu, Panglima Mandala waktu itu. Iya. Yang saya ciptakan sekarang pemimpin-pemimpin saya dari Pangdam sampai Komandan Peleton, semuanya harus jadi petarung, jagoan dan pemberani. Ya, kalau Anda sudah menjadi seorang tentara atau mengabdi negara, ya harus mengabdi negara. That's the end of the words kan, mengabdi negara gitu kan, dan mengambil keputusan. Mau itu keputusan nanti benar atau salah, lebih baik dibandingkan tidak mengambil keputusan sama sekali. Gue suka tuh, iya benar. Betul. Karena basically, ketika kita ngambil keputusan, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ini benar apa salah ke depannya dong. Ya, tapi kan Perhitungan ya sudah dihitung. Tapi kan ada aja X faktor sudah kita sikapi, gitu. Mas, dalam hidup ini 100%, 20% itu sebenarnya apa yang kita lakukan. 80% itu bagaimana kita menganalisa, mensikapi itu. Itu menarik. Ya. Nggak ngawur lah. Kita lihat ya. Iya dong. Memeta kekuatan lawan. Iya, gitu ya. betul. Bukannya nekat. Tapi menghitung segala resiko dan sebagainya sampai berani melakukan sesuatu. Ya, emang harus gitu, pemimpin harus gitu. Iya, kalau saya sih selalu lihat zaman-zaman dulu lah. Begitu para pahlawan-pahlawan dengan relatif muda umurnya, hebat-hebat. Iya, betul. Pak Harto itu umur 21 tahun, Letnan Kolonel udah berani nyerang Jogja itu. Iya. Hebat kan? Iya. Benar nggak? Pak Harto umur 41 tahun, bintang 2 itu sudah berani nyerang Irian Barat. Bayangkan itu, Panglima Mandala waktu itu. Iya. Yang saya ciptakan sekarang pemimpin-pemimpin saya dari Pangdam sampai Komandan Peleton, semuanya harus jadi petarung, jagoan dan pemberani. Jangan jadi ayam sayur. Jangan jadi ayam sayur. Iya. Jagoan dia. Iya, benar. Gak usah takut ngambil resiko, tenang aja. Hidup ini kan pilihan, betul kan? Betul. Kita hidup ini misteri, kita mau jadi apa ke depan kita tidak pernah juga. tahu. Jangan terlalu banyak diangan-angan lah. So ini saya bakal jadi ini, saya baca gini. Gak usah. Nanti gila. Iya. Syukuri aja yang ada, syukuri, nikmati aja. Kalau bersyukur tuh cukup. Perhati ke bawah aja, lihat ke bawah aja. Bersyukur, alhamdulillah saya begini. Ke atas, kalau akhirat baru ke atas. Wah, kalau dia ibadahnya luar biasa. Kita contoh lihat gitu dong. Dia orangnya bersahaja, dermawan. Itu yang kita lihat. Itu kita contoh tuh buat akhirat. Karena kalau enggak yang kita lihat kita jadi sirik. Kayak gitu-gitu terus dilihat. Kita lihat ke atas, luar biasa. Kalau kita merasa susah, kita merasa sedih, kita lihat yang bawah masih banyak yang harus kita tolong. Gitu. Sodako yang banyak kita yang penting. Dan nolong orang itu nggak pernah bikin kita susah. Benar, Mas, belum pernah terjadi orang rajin bersodako jatuh miskin. Bener nggak? Ya, Mas. Nih Masnya, saya belum pernah melihat orang yang rajin bersodako itu tidak bahagia. Sudah pasti dia bahagia. Betul. Benar nggak? Betul. Karena sekarang Mas Dedi kita anggap berhasil lah. Saya anggap berhasil. Saya gak usah lihat latar belakang deh. Cuma saya tahu aja bahwa Mas Dedi banyak berbuat baik pada orang lain. Itu aja. Iya. Coba Mas Dedi jahat, galak, pelit lagi. Percuma. Doanya orang. Puasa itu kan ngajarin kita untuk bermurah hati. Betul. Bener nggak? Mas bilang kalau ingin kau bermurah, kalau kamu ingin berhasil, yang pertama kamu harus mengerti tujuan hidup. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Sesama manusia kasih. Dulu Nabi Muhammad setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dilihatkan di neraka, di surga oleh malaikat, dilihatkan itu loh. Ada yang sholatnya ya bagus, zikirnya ya, tapi kerjanya ngomongin orang lain, nyakitin orang lain aja, ngumpat orang lain aja, masuk neraka. Ada pezina Israel, kerjanya zina, tetapi karena dia di dunia pernah ngasih seekor anjing yang sedang kelaparan, kehausan, masuk surga. Itu binatang yang dikasih, gimana manusia? Makanya banyak-banyak berbuat baik, Mas. Nilai-nilai itu benar. Kan pernah saya katakan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu akan menjadi warisan kejahatan berikutnya yang akan menimpa diri kita. Saya percaya. Percaya aja. Saya yakin itu. Saya juga begitu. Apalagi gue tuh orangnya nggak tegaan gitu. Gue tuh kalau melihat orang butuh, bener. Ketegaan gue. Bener. Jadi Mas, kalau sudah seperti itu Tuhan. Karena rezeki nggak tahu
duit itu nggak turun dari langit. Oh, saya percayanya begini, Pak. Saya tuh ada dua percaya. Pertama ya, di mana-mana kita lebih baik tangan di atas daripada tangan di Iya, bawah. benar. Kalau kita masih bisa tangan di atas, itu jauh lebih baik. Benar, Karena benar. artinya kita masih diberikan Benar. kecukupan. Benar. Karena tuh saya juga berpikir begini, kalau kita ngebantu orang banyak ya, kita ngebantu orang banyak, kita ada duit, kita bantu orang banyak yang membutuhkan ya, of course yang membutuhkan yang kita tahu ya. Kalau Tuhan lihat, kan Tuhan akan mikir gini, wah duitnya kurang nih. Betul. Soalnya buat bantuin orang, tambahin lah gitu. Makanya amanah itu yang dibilang jabatan itu amanah. Jadi kita semakin kita ngasih duit, makanya kita mencari rezeki, Mas. Kita tidak pernah tahu rezeki itu di mana. Iya. Tetapi rezeki tahu siapa pemiliknya. Benar nggak? Benar. Semakin banyak ngasih, misalnya, kalau Mas Didi kalau sudah sampai ke tingkatan, aduh, saya pengen ini, itu Tuhan. Karena saya yakin dia juga berdoa. Iya. Dia tiap malam. Karena kita bisa menjadi tangan Tuhan kan intinya kan. Tuhan. Iya. Tuhan kan tidak bisa menaruhkan duit turun dari Iya, nggak langit. bisa tuh ya. Hanya kepada orang-orang yang amanah, yang bermurah hati. Ya kita jadi tangan Tuhan gitu. Ya, Karena iya. begitu hati kita terketuk melihat seseorang membutuhkan bantuan, Iya. kita doa dia Benar. diberikan Tuhan lewat tangan kita. Iya. Saya modalnya itu aja. Misalnya ada nanya, itu resepnya gimana? Tadi ada teman saya, resepnya gimana ya, Bu? Karirnya? Saya bilang saya juga nggak mulus-mulus amat, saya bilang. Tapi modal saya itu saja. Kamu jangan lupa bermurah hati kepada orang lain. Jangan lupa kamu baik pada orang lain. Jangan sekecil pun berpikiran jelek pada orang lain. Makanya hati yang baik, pikiran baik, ucapan baik, dan tindakan yang baik, maka akan balik tuh. Wah, gue cinta banget sama lu. Keren. Wah, keren. Filosofi hidup Anda luar biasa. Ya karena ya itu. Ya mungkin kalau ditanya, masanya gini kan, nggak ada orang yang berpikir, bro, brother sendiri tidak pernah berpikir menjadi kasat lah gitu kan. Iyalah, orang tukang klepon. Iya, kita anak orang kaya, Pak. Kita punya cita-cita dari kecil kan udah tahu nih. Iya dong. Oh, gue mau nanti kalau saya gede mau bisnis ini, mau punya ini. Tapi kan ketika lu orang susah, kita nggak tahu kan kita mau ngapain kan, kita nggak tahu kan. Begitu tiba-tiba bek sampai naik ini kan gila, jalan Tuhan dan basically lu menuai apa yang lu taburkan aja udah gitu. Saya lihat yang presiden, semua pejabat-pejabat negara itu dari Panglima TNI siapapun berangkatnya dari kebaikan. Berangkatnya dari orang-orang baik. Bukan orang-orang yang pelit. Betul. Orang-orang yang jahat. Betul. Gak ada itu. Berangkatnya dari itu gak ada. Tapi kita harus ingat juga, orang baik itu bukan berarti nggak pernah salah loh ya. Tapi tujuan dan niat kita harus selalu dengan untuk kebaikan dan niat ke bawah lah. Iya. Kepeduliannya kepada orang-orang yang nggak mampu itu luar biasa. Betul kan? Betul. Coba kita rasakan sekarang pimpinan-pimpinan kita begitu baik kepada rakyatnya. Coba kalau jahat juga akan pilih lah. Iya. Kena juga tuh korupsi. Takut juga tuh. Ya. Iya benar. Ya itu kan sebagian kecil. Ya, tergoda lah. Tergoda ya makanya. Ya, tapi ya intinya kita tetap dalam hati kita ya larinya melihat ke bawah. Tapi saya suka sekali dengan kata-kata Pak Dudung tadi bahwa saya baru mendengar itu kata-kata itu, kalimat itu pertama kali di dalam hidup gue. Gue baru dengar itu dari Pak Dudung. Bahwa ketika saya ngebantu orang karena saya melihat orang itu membutuhkan bantuan dan saya terketuk hatinya, itu Tuhan. Ya, betul itu. Bener ya? Iya. Loh Mas, ini Mas Dedi ya. Ada daging, ada tulang, betul kan? Tapi Mas Dedi ada jasad di situ, Mas. Jasad itu yang mengendalikan siapa? Yang Maha Kuasa. Mas Dedi memang diciptakan seperti ini. Itu saya katakan dari lahir sudah diciptakan bahwa Mas Dedi akan jadi orang-orang yang bermurah hati. Jadi wajar kalau sukses, kalau banyak duit sekarang itu. Jadi orang kalau pengen bersedekah harus kaya. Betul. Saya ngomong gitu. Benar. Saya tuh juga ngomong gitu. Itu makanya Tuhan dikasih terus deh. Iya, benar. Saya juga ngomong gitu ke teman-teman saya. Saya main baru ngomong ke teman saya. Saya bilang kita tuh harus kaya. Oh iya, tapi kan ngapain ngejar kekayaan? Oh enggak, gue bilang. Bukan. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya kalau berdoa Mas, kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang.
saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Jadi berikan kemampuan lah. Iya, pasti kan pengen membantu itu kan pasti karena kita mampu. Iya betul. Benar nggak? Kalau kita nggak mampu ya Ya, boro-boro nggak bantu mampu. orang. Yang penting kita ramah kepada setiap orang. Kalau kata Nabi, senyum Senyum aja udah senyum saja udah berpahala.